Buya sampai kini mengatakan kekerabatan Minangkabau bukan matrilineal. Kabangi, Buya bangilah. Kita bukan kekerabatan matrilineal. Buya menilai surau itu adalah kecerdasan lokal anak negari. Minangkabau ko indah anti perubahan. Sehingga lai pituana sekali ayah gadang, Sekali sekali tapian berubah. Kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini topik kita adalah menjawab pertanyaan dan tantangan bagaimana nilai-nilai filsafat adat alam Minangkabau yang dibungkus dalam filosofis adat bersadi syarak bersadi kitabullah dalam prosesi kehidupan sosial, ekonomi, politik hari ini. Perilaku mana yang Minang yang dulu sesungguhnya dengan Minang yang sekarang. Masihkah ada dalam generasi kita hari ini Minangkabau yang sesungguhnya? Kali ini saya alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, tokoh ulama Sumatera Barat, Dr. Andes Haji Mas'ud Abidin bin Zainal Abidin bin Abdul Jabbar. Saya panggil nama beliau secara lengkap, Buya Mas'ud. Apa kabar Buya? Terima kasih, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa sih yang tidak kenal dengan Buya Mas'ud Abidin? Beliau adalah seorang ulama dan penulis juga. Pernah menjabat sebagai salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia ya Buya, Sumatera Barat, bidang dakwah pada 2003 sampai 2006 dan juga sebagai direktur Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, PPIM dari tahun 2001 hingga 2007. Dan bagi saya, kenapa memilih menjadi topik ini, beliau yang akan menjelaskan, jelaskan nantinya apa yang menjadi topik kita yang saya ungkapkan dari awal. Beliau sesungguhnya adalah ensiklopedia Sumatera Barat begitu. Dan lahir pada 11 Agustus 1935, 2023, 88 lebih kurang Buya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin generasi Buya sudah ada yang lebih banyak yang mendahului Buya begitu ya. Alhamdulillah. Baik Buya. Bagaimana Buya melihat dari perjalanan Buya, apalagi aktif di berbagai organisasi sosial, keagamaan terutama, dakwah terutama, terkait persoalan adab, perilaku atau fenomena sosial di berbagai kehidupan Sumatera Barat hari ini Buya. Izin Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali Buya sapa semua kita. Ya. Pak Dayat, Joko Pipaiknya. Siap ya. Dan dunsana nan sadang maragu kopi pai atau kopi manis di mana saja. Buya sapa dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus doa Buya, mudah-mudahan seluruh dunsana di mana saja berada, apakah nan sadang berada di ranah bundo, nan kita cinta atau di ranah rantau, ya, nan mengikuti kopi pahitnya Pak Hidayat, dengan doa mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Hidayat bertanya dengan pertanyaan nan cukup kritis kece orang kini. Iya Buya. Lai kuado Minangkabau. Dalam artian budaya, perilaku,
dakwah agama Iya Buya. kalau mencakup nan seruman itu lai ku hadu. Buya dalam pengalaman Buya nanalah cukup berumur ko. Indak mungkin menjawab indak ado. Ya. Tapi tetap akan mempertahankan adu. Apalagi dalam perkembangan kita kini. Di saat dunia awak disabui dunia global, dunia digital. Iya Buya. Konstitusi malah mengakui Ya. tentang falsafah kebudayaan Minangkabau sebagai salah satu karakteristik Provinsi Sumatera Barat. Buya baru membaca Pak Hidayat. Mungkin juga Pak Hidayat dan kawan-kawan tentulah lebih memahami. Yaitu adanya Undang-Undang Nomor 17 Ya. tahun 2022 tanggal 25 Juli kalau Buya tidak salah. Oh, hafal Tahun sekali deh Buya. 2022. Ya enggak? Di pasal 5 ayat A, B, C, Buya kutip ayat C-nya. Dinyatakan sungguh bahwa karakteristik Provinsi Sumatera Barat itu ialah berfalsafah kebudayaan. Indak filosofi dah. Berfilsafah Indak kebudayaan. filosofi bagi dah. Oh. So kalau filosofi mesti dalam pangana yang baru. Oh. Kalau lah falsafah Ya. harusnya lah menjadi perbuatan. Di situ ditulis falsafah kebudayaan Minangkabau, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Jangan dimatikan di sini. Ada ujungnya. Iya Buya. Sesuai aturan adat salingka nagari. Nah, menjawab pertanyaan nan tadi, maku kok nak mencaliak menjawab pertanyaan dari Pak Hidayat tadi. Iya Buya. Mesti bertapak ke nagari. Karena falsafah itu berlaku di nagari. Bukan di kabupaten, bukan pula di provinsi. Sebab nagari itu sabananya nan harus menjadi tumpuan dakwah, tumpuan pelajaran, tumpuan tentang adat istiadat Minangkabau. Di nagari. Nagari. Karena ada kearifan lokal yang berbeda-beda di nagari. Di nagari. Itu kenapa adat salingka nagari. Adat salingka nagari. Nah, kini menjadi pertanyaan awak barangkali. Termasuk pertanyaan Buya Pak Hidayat. Dan kadang-kadang yang memang pahit, lebih pahit dari kopi pahit. Apa Iya tu? Buya. Allah kota tulis, ada tulisan yang menyatakan tentang adat salingka nagari di nagari yang bersangkutan. Wow. Alun ado lain. Nan ado itu hanya ucapan. Mulut. Dan masih ada yang mempertahankan para ilmuwan awak. Kan Minangkabau itu budayanya budaya tutur. Budaya lisan. Budaya lisan, batu. Tapi dunia kini dunia global. Dunia kini dunia digital. Abah menyebutkan tutur di dunia digital. Kan salah satu daripada menuturkan dunia digital di dalam kopi pahit. Seruman yang dilakukan kini. Iya Buya. Kini yang diutakkan tu mah adat salingka nagari. Layado. Baik Buya. Baik. Nah, Buya katakan tadi ikut perasaan pahit
lebih pahit dari kopi pahit. Nah, apa tu? Ada pertanyaan Buya sederhana. Dan Buya sampaikan ke diri Buya dan kepada diri nan mendengar, termasuk para ilmuwan awak. Iya, Buya. Bertanya Buya, bara banyaknya anak-anak awak nan cerdas, nan tamat dari perguruan tinggi setiap tahun di Sumatera Barat. Barangkali hitungannya ribuan, tidak ratusan dah. Ribuan. Karena wisuda kadangkala perguruan tinggi yang kadang itu 3 kali setahun. Itu 1.500 atau 2.000 sekali wisuda, Buya. Nah, Sebagai perbandingan. berarti kita punya produk sarjana ribuan setahun. Anak-anak aku cerdas. Cerdas, kalau tidak cerdas tidak jadi sarjananya. Bertanya Buya, sederhana kan? Lai bisa menjadi sarjana memakai toga di wisuda tanpa skripsi. Enggak, Buya. Tidak bisa. Prosesnya harus Skripsi menjadi salah satu persyaratan. Nah, kinilah tamat anak-anak awak itu. Akrajonya yang pertama, memfotokopi ijazah, membeli map, memasukkan fotokopi ke dalam map, mengapik, naikkan tua, turunkan tua, menjadi pengemis dari mojolah de naik karajo. Iya betul. Lebih kurang. Itu kenyataan. Iya. Kau menjawab, layado juoko. Kan itu pertanyaan Pak Hidayat tadi. Kok kita pertanyaan. Ini realitas kehidupan kita. Bang kau tidak disuruh anak-anak cerdas awak itu pulang ke negarinya masing-masing. Ya, Orang pasisi ya, nan baru tamat, nan nalah di wisuda, pulang ananda ke pasisi ya. Di ma kampuang di pasisi ya, kampuang Ambo di Painan. Pulang ananda ke Painan. Patawi kan Jawali Nagari. Di situ ada nagari yang punya pitih kini sampai 1 miliar. Diagiah dek pemerintah. 30% kabarnya boleh untuk sosial. Pakai itu untuk gaji anak-anak awak. Suruh anak-anak awak tadi, oi, buat skripsi dek kalian. Ba'a mangku awak banamu Painan. Ba'a mangku indak Pariaman. Dari masa usuawa, apa nan boleh dikerajokan di siku, apa nan indak boleh, ba'a ada istiadat awak, apa istimewa awak, apa makanan awak, apa pakaian awak, suruh hanya membuat skripsi. Andai kata setiap nagari tadi, lahirlah falsafah. Ada salingkan nagari. Ya. Dan indak perlu kita beraja ke negeri Belanda. Tapi orang Belanda beraja ke awak. Andai kata Buya indak jaleh bana para tungan no Pak Hidayat jaleh. Bara nagari di Sumatera Barat. Dari 1,000. Lebih kurang, Bu ya? 1.000 sekian ya. Tiuk nagari itu bara dusun. Ya. Belasan Agak ribu ampek lah ya, minimal. Per nagari atau 5. Kalau nagari 1,000, dusunnya ampek, berarti ampek 1,000. 4.000 lebih kurang. Lah, Ya. ampek 1,000 ku sebasis awak. Andai kata setiap dusun bisa dibuat di anak-anak awak yang baru diwisuda ku 10 halai. 10 halai. Kali ampek 1,000. Baratabana. Ampek 10,000. Apakah itu bukan merupakan ensiklopedi falsafah adat salingkan negari? Mana di Sumatera Barat tidak perlu keluar pitih. Awalnya di dunia digital, ajar undiang kan budaya awak kan budaya tutur. Kalau tutur panjang saya awak.
Anak-anak muda awak nang datang tu alun jaleh dia tutur le. Iya, Buya. Tu cik. Nah, Buya ceritakan niko untuk menjawab saparampik dari pertanyaan Pak Hidayat tadi. Alun sepenuhan oleh lai kuado. Iya, Buya. Minangkabau tu liado kini. Tu ha. Jadi menjawabnya situ. Nah, baa adik bersuntiang di Painan. Baa adik bersuntiang di Pariaman. Kau contoh. Ya. Tiba di Padang. Di rupanya adik bersuntiang ko. Dek sia. Dek orang yang menjual Pelaminan. peralatan persuntiangan. Jasa persuntingan ya. Pakai suntiang. Kemudian kutiak nampak. Maaf ya. Siapa merubah? Awak mengatakan itu tidak boleh. Dasarnya apa? Menurut saya tidak boleh angku. Kan negara awak lah maju kini. Kalau awak punya tadi, menurut kuah. Nanti tulis di negara kami seru mani kuah. Lain mengarati. Boleh awak mengecek. Ya. Jadi kuah awak punya. Lai awak punya. Dan bisa kita kembangkan balik mangkik Minangkabau ko. Merubah filosofi menjadi falsafah. Ya. Tidak sekedar pemikiran, tapi kurenah. prakteknya. Kurenah. Nah, Buya minta anak-anak awak yang baru tamat. Oh, wali nagari, panggillah anak-anak awak nan cadik-cadik tu, nan pandai-pandai tu, nan cerdas-cerdas tu, nan baru tamat perguruan tinggi tu, suruh pulang ke kampung. Buat keistimewaan kampung awak masing-masing. Makanannya apa. Bahkan, mungkin keluar istilah. Ada kata-kata di kampung nan indak sesuai je orang lain. Iya, Buya. Buya Hamka penyumbang terbesar di dalam kosakata KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kini siapa menyumbang ke dalam KBBI? Tidak ada tu. Tapi kalau digali dia awak di negara awak. Mungkin ada. Masalahnya. Banyak. Arati santiang. Apa bedanya you senteng? Seruman senteng. Santiang, senteng. Jongke. Adonan santuang. Iya. Ha? Beda tuh. Ha. Santiang. Nama kau di mana diletakkan? Ya, penempatan diksinya ya. Tapi penempatan kalau kata. ditulis di anak-anak awak. Senteng artinya sayui. Santiang artinya hebat. Sadia. Santuang artinya kesempatan untuk mambiak. Tapi kau tidak. Tiba-lah orang lain. Nampak tu senteng di santuang no. Nampak tu di santuang. Santiang dia. Iya. Ala Itu ilaha hal-hal illallah. yang kecil sesungguhnya yang mungkin selama ini luput ya, Bu ya. Ya. Baik, Buya, nilai-nilai yang seperti itu, pengetahuan yang Buya sampaikan dalam kearifan kehidupan sosial budaya Sumatera Barat hari ini, kami punya catatan bahwasanya memang Buya dulu pernah aktif juga deh di Surau Rahmatun Niswan dan Sumatera Tawalib ya. Konsepsi keberadaan surau, Buya. Mungkin di situ juga diajarkan tidak hanya pandai berbicara, public speaking hari coachnya, Bu ya, termasuk juga diajarkan ilmu-ilmu untuk ekonomi manggale, termasuk juga bela diri, bergotong royong begitu. Bagaimana begini Bu ya mencari itu? Bukan filosofis ya, filsafah lah ya. Surau yang dulu yang kembali ke surau itu. Kembali ke nagari tentu juga kembali ke surau. Mungkin surau tidak dalam artian fisik Bu ya. Bisa saja fungsi masaji hari ini yang kita coba kembangkan. Bu ya mencari Bu ya. Baik. Aku panjang dulu jadi itu pertanyaan Pak Hidayat. Ya.
Tapi memang ya kopi pahit tu mengko nama pahit kerana boleh ditambah gula pakai. Ya nak kalau lah kopi manis ditambah gula ditinggalkan orang ya nak. Ya, ya, ya. Baiklah ndak. Kalau mani-mani jadi penyakit gula di ujung ya gitu kan. Baik. Kita mau yang sehat. Sungguh pun pahit tetapi kau serius. Buya menilai surau itu adalah kecerdasan lokal anak nagari. Surau adalah kecerdasan lokal anak nagari. Wow. Jadi bukan dilihat dari bangunannya. Kecerdasan lokal anak nagari. Tidak satu nagari pun yang indak punya surau. Ya, ya. Bahkan surau itu ada di dusun, di tarata, Ya, ya. di kampung, bahkan di suku. Kalau hanya sekadar sebuah bangunan, orang nampak penduduk 50 orang atau 50 buah rumah, cukup cik saja. Tapi kadang-kadang kerana 50 buah rumah itu terdiri dari ampek kaum, ampek lu surau no. Berarti surau bukan hanya bangunan, tapi kecerdasan. Dari surau diajarkan hal-hal yang sangat berfalsafah di dalam kebudayaan Minangkabau. Pertama, diajarkan baguru. Baguru. Kalau diajarkan baguru, jaleh posisi dima murid, dima guru. Ya. Tabali kini, Siap ya. pai mengaji awak kini ke surau ndak jaleh nama nang guru, nama nang murid. Subhanallah. Kau falsafah. Baguru. Baguru. Sesudah baguru diajar baraja. Kembali tu. Ya. Baguru penghormatan. Ya. Ada level. Kepada orang yang punya ilmu. Ada level. Ada level. Di mana duduknya. Lei boleh sama dengan guru kau je murid. Indah. Bagaimanapun kadang-kadang murid lebih tua dari guru. Tapi penghormatan murid ke guru tetap ada. Itu falsafah kehidupan. Kecerdasan. Kemudian baraja. Kalau bicara tentang baraja, kita belajar ilmu. Iya, ya. Jadi selain daripada guru sebuah hierarki, tetapi ada ilmu yang dituntut. Kama sasaran ilmu. Di mana awak membuktikan bahawa ilmu itu lai dia pelajari. Nampak di Kurena. Perangai. Nampak di Parangai. Perilaku. Perilaku. Bahasa orang kini diamal. Bahasa nan labiah global karya. Bahasa nan labiah digital ya ndak? Watak. Wah. Baraja baru. Termasuk di amal tadi akan tergambar dari dia komen di WhatsApp misalnya. Atau bertutur. Atau... Nah waktu baraja, Ya, ya. le boleh disoal guru sebelum ditanyanya. Tidak boleh. Kini alun selesai pertanyaan lain. Buya kadang-kadang mencari seminar orang kini, seminar bagara-gara saya. Tidak seminar baraja cendu di surau. Bangku betul. Seorang seminar, tonton, lalu tidak tahu. Sini bertanya. Sudah bertanya. Lah selesai bertanya, ulun dijawabnya oleh diorang. Ini oleh pai. Dalam seminar tidak boleh. Dalam baraja tidak boleh macam itu. Doh. Nan bertanya mesti mendengar. Nak mata ratik pun tu ya. Tu. Jadilah terjawab daripada Hidayat. Di dalam baraja itu ada tata tertib. Aduh. Kau surau. Ya. Baguru, baraja. Baguru, baraja. Tambah yang ketiga. Bamasyarakat.
jalih dinyo sia nan punyo dima lataknya ada lingkungan. Karena itu surau-surau dahulu nan baraja itu anaknya, nan maja itu mamaknya. Ya, biar. Mah ko mandeh-mandeh nan ando di kuliah surau, katono, buik lepek lah. Mengatu mama awak ada di dalam, anak awak ada di dalam, kemanakan awak di dalam. Lahirlah sinergitas bahasa orang kini. Bahasa siswa ndak bahasa kami sinergitas tu. Kan bahasa global kini tu bang. Ya. Sinergitas. Interaksi sosial. Itu keren tu, ya kan. Ada kepedulian sosial antara orang di kuliah surau je orang yang di dalam surau. Maka lahirlah perkembangan baru, perubahan baru. Katanya, bisu orang kampung, kita turun ke sawah, maka turun ke sawah lah bersama-sama. Bisu orang kampung, kita pergi ke bandar, memasukkan air bersama-sama. Kini, di mana ada acara bertanam bersama. Situlah nak menyabi, siko baru ke bertanam. Kata, ya memang begitu ya, bangku itu. Itu kan tanda HAM tu. Ada hak asasi awak, dan kami kemana nam sekuati kami bila hari ini. Apa yang hilang? Kearifan Sosial. masyarakat, kearifan sosial, barek sepikua, ringan sejinjang. Itu dari surau. Itu dipraktekkan dulu ya. Dipraktekkan. Di masa-masa. Iya. Dari surau. Berkumpul orang di surau. Pakai canang ya, Bu ya. Gotong royong untuk apa namanya bermusyawarah, gotong royong bercanang. Kini canang tidak ada, tapi lagi pada canang kan lain. Ya, mik. Toa. Toa. Tapi tidak memanfaatkan. Karena apa? Awak tidak arif. Jadi kearifan kita menurun. Menjawab non setengah dari pertanyaan pertama tadi kan seperempat baru. Supaya pertanyaan setengah dari jawabnya yaitu nan hilang di Minangkabau kearifan. Lai ke Minangkabau, lai, tapi kurang arif. Itu salah. Mengapa takui mana awak menyalahkan diri awak kan boleh ya. Tapi kini awak lebih banyak menyalahkan orang daripada mau menyalahkan diri awak. Awak menyalahkan orang senang pandai. Menyalahkan diri tidak muah awak tu. Padahal menyalahkan diri itu adalah sumber kemajuan. Bahasa orang kini korektif. Introspeksi. Introspeksi. Itu bahasa global kan. Berdahulu niat salah kami. Tidak apa-apa kalau lah salah kalian mari semua. Izin Bu ya, bisa dijelaskan lebih makna yang lebih dalam perilaku sekarang dari kearifan itu ya. Minangkabau hari ini ada, tapi kearifan yang hilang. Apa itu Bu ya? Dalam praktek kehidupan arif nih Bu ya. Menampak sesuatu pada tampaknya jali Bu ya itu kan. Mengecek jale sesuai dengan fungsi dan peran. Jangan menunjuk luri saja kelinciang apa ya. Aku harus kamari dulu. Bisa bahasa yang lebih ini ya. Sabananya kearifan itu lahir kutiko bersama. Kearifan tidak pernah lahir kutiko surang. Tolonglah teliti oleh para profesor adik-adik Buya. Atau kok ada profesor nombor 89 tahun dan kakak Buya. Tolonglah teliti. Bisakah kearifan lahir kerana sendiri? Tidak pernah. Kearifan lahir kerana bersama. Pertanyaan, kalau tadi Minangkabau ada tapi yang hilang kearifan, mungkinkah kerana Minangkabau kehilangan kebersamaan? Mungkin. Ranah dan rantau salah satunya. Jawabnya mungkin.
Mungkin ini, mungkin seluruhnya, mungkin setengah, mungkin separuh, Ya Buya. mungkin kurang, mungkin. Nah, kemungkinan kau diperbaiki. Itu yang diajarkan. Di dalam adat awak Minangkabau musyawarah. Bayo. Musyawarah di Minangkabau ditutui je mu pakai. Kalimat musyawarah mu pakai diambilnya di negara Republik Indonesia. Sila keempat. Dimasukkannya ke Pancasila. Musyawarah mufakat. Nan mufakat kok di Minangkabau sayo sakato sacio bayang sadeciang babasi salangkah saayun. Dan belum tentu keseluruhannya 100% menerima, tapi sepakat. Tidak menerima, tapi sepakat. Sepakat. Karena menghargai, menghormati kolektif. Iya. Oleh karena itu, adat sabananya menurut bahasa orang kini adalah kesepakatan kolektif. Itu yang mulai tercederai hari ini Buya menurut hemat kami Buya. Kami amati, rasakan, dan ketahui. Nah, Buya nampal yang takwi Buya. Musyawarah untuk melahirkan perbedaan. Tidak bersepakat ya? Tidak. Musyawarah untuk mempertemukan perbedaan, bukan mencari, mempertemukan. Ya. Kau berbeda, kau berbeda, kau berbeda. Kita pertemukan. Adima mu pakai awak, amu pakai awak, dek karena minyak kau kurang. Kita abui se, tidak perlu kita goreng. Kan di situ mu pakat, bukan dicampakkan ubi kau. Kau di awak ndak. Adiden ko indak kaba goreng campaan. La haula wala quwata illa billah. Situ kearifan hilang. Jadi kearifan tidak pernah sendiri. Disitulah yang diajarkan di surau. Jadi kalau kita menyebut Buya menulis surau kita. Ya. Paham aku surau kita? Di dalam surau kita tu nan diajarkan kearifan untuk kita bersama. Ya. Itu yang Buya tulis di buku Buya berjudul Surau Kito. Surau kita. Nilai-nilai yang seperti Buya sebut kata Buya tadi. Di dalamnya bertemulah antara adat dan syarak. Syarak masuk di dalam adat Minangkabau. Bukan adat yang disyarakkan, tapi syarak yang diadatkan. Kan cuy itu di Minangkabau. Ini nama syarak berbuat sarak. Sarak itu dalam bahasa Minang berpisah. Syarak. Dan sarak beko lain ande mande. Jadi tolonglah adat bersandi syarak, ndak sarak dah. Adat bersandi syarak. Syarak. Kalau perlu syarak. Kan begitu. Ini awak dahulu ini kita ini canduang lebih mana adat bersandi syarak. Kau indah adat bersandi sarak, sarak kan berpisah. La haula wala quwata illa billah. Biarlah bangi salah ke Buya ni. Mestinya syarak. Awak minum kopi pahit gini ke kedian pula. Ya Buya. Nah kan juga jadi diksinya ucapannya syarak. Adat bersandi syarak. Syarak bersandi kitabullah. Bukan sarak. Bukan sarak. Sarak itu artinya berpisah. Berpisah dong.
Dan syarat kau lain. Itu kalau Hal-hal yang tiba orang sepele suami ini kan. isteri kan bertiba bersih salahnya. Dan syarat kau lain katanya. Ya nak, syarat berpisah. Bukan syarat, syarat. Syarat. Dari mana kalimat syarat? Syara'a lakum. Kata Allah. Aku syaratkan kepadamu. Apa itu? Syariat, ketentuan. Adat bersendi syarat. Adat bersendi ketentuan. Ketentuannya apa? Kolektif. Nan kolektif ku kamasan dana. Ya. Ke kitabullah. Ya betul. Ndak sadono do buya sesuai ju kitabullah. Contoh no. Bamu kau ndak boleh orang kawin sesuku. Kan dalam syarat boleh orang kawin sesuku. Ya kan? Tidak ada orang menagah dah. Kan tak sawi haram dah. Tapi jangan. Kan begitu. Jangan. Bamu kau dikatakan jangan. Sebab kekerabatan di Minangkabau. Ado mama, ado kemanakan, ado mencuo, ado mama rumah, ado orang Sumando. Kan begitu. Tiba di musyawarat. Di pabiano kawin sesuku. Nan bermusyawarat mama rumah. Anak orang Sumando ko kemaka dicempaan kau. Lebih bisanya satu. Ndak. Ini orang Sumando. Asia nak mencempaan. Awak nak mencampakkan dun sana awak. Tiba dirapik orang Sumando. Lalu kumpul sedolah orang Sumando. Masuklah awak cik. Orang dah jadi rapik. Bangkun tak? Itu mamak rumah awak di situ. Jadi, jangan katanya. Supaya apa? Supaya kekerabatan itu ada. Buya sampai kini mengatakan kekerabatan Minangkabau bukan matrilineal. No. Kau bangi, kau Buya bangi lah. Kau ada Suryadi begitu nanti negeri Belanda tu. Buat. Bangi, kau Buya tidak ada. Alasannya Buya? Kita bukan kekerabatan matrilineal. Kekerabatannya. Ya, Minangkabau kok kekerabatannya kekerabatan Mande. Oh, beda Bu ya? Beda. Kekerabatan Mande. Cuma matrilineal lain, kekerabatan Mande. Iya. Apa yang disebut kekerabatan Mande? Nasabnya ke ayahnya. Sukunya ke Mandeno. Tapi matrilineal mungkin berkerabatan langsung bernasab ke ayah ke Mandeno. Coba baca lihat. Berapa buah matrilineal ada di India, ada di Afrika. Lesau man di Minangkabau. Tidak. Bamangku selamuku matrilineal nak pakai. Dia awak beraja Kaleden. Tidak amu awak beraja Kaleden. Kaleden awak beraja. Coba beraja Kaleden. Leden. Dennya itu Minangkabau. Iya. Kaleden. Ke Minangkabau awak beraja. Bukankah begitu kekerabatan kita? Bertanya Buya ke Pak Hidayat. Yang berpakai di belakang nama Pak Hidayat, nama Mande itu nama ayah. Ya. Nasab kita tetap ayah. Itu syarat nak bersendi kita boleh. Ya. Kutiku ada indak bersandi lagi ke kita boleh. Dan di belakang nama suami, nama isteri, suami berletak. Oh, di situ ya. Ya. Siti Hidayat, seperti itu ya. Ada boleh tu sebenarnya. Rujukannya apa Bu ya? Dari mana merujuk? Ya. Kaleden merujuk, tidak Kaleden dah. Kalau Kaleden merujuk tidak bantu. Nah,
Bara bahayonyo kalau umpamonyo nama istri balakekkan belakang nama suami. Contoh, mudah-mudahan tidak terjadi. Umpamonyo suaminya bernama si Abu. Istrinya bernama Fatimah. Maaf kalau ada yang bernama Fatimah. Ya, ini hanya untuk ini contoh. Contoh. Fatimah Abu. Nikahnya. Ya. Nikahnya jo siapa? Balakek kan nama siapa kan nama. Batungka namanya Fatimah Abu menjadi Fatimah Aba. Diurusnya KTP. Fatimah Aba. Allah menentukan siapa kau umurnya hanya sampai tahun sebagawa. Iya, ya. Iya, ya. Lah sampai idah nan Fatimah ko kawin je siobok. Ba namono, kapatukalo na mulai. Fatimah almarhum Aba Obok. Ha. Sumang kono ku awak di Minangkabau ko. Disabui dahulu siano. Siakalano. Apa anak? Kan itu. Agalah suami sesuatu kaya. Apa anak? Tidak disabutnya namanya. Induk bareh. Usia nanti sebelah waktu. Amai pajah. Amai pajah. Ha. Induk bareh. Induk bareh. Bara penghormatan tu. Hal ketek yang lahir dari falsafah. Lai ko Minangkabau, lai. Tapi ada yang kurang. Anang kurang ko nang kita tambah balik. Nalah hilang ko, harus kita japui balik. Tidak diapui Minangkabau tu dah. Ko ada yang kurang dewa di Sumatera Barat ko. Jangan disabui bubarkan Sumatera Barat, tidak baik tu. Salah aduh. Ekstrim. Pailoi Sumatera Barat. Iko indah. Step bubar ya. Oh, iko ndak ya, katujuan. nak coba ingin lebih ini Bu ya. Saya pikir itu cukup kaget juga Bu ya mengatakan Sumatera Barat ini tidak matrilineal. Yang matrilineal itu duduk persoalan yang sebenarnya seperti apa tuh Bu ya? Yang lah bergeser kini begitu. Matrilineal itu sebenarnya kekerabatan mandeh. Ya. Sehingga segala anak cucu punya bako dan punya suku. Kan dia betul? Ya, ya. Nah, kekerabatan awak kalau dibuat gambarnya ko si A. Kamari ayahna. Bako. Ha, cik tu. Kamari makna. Ya. Ha. Kamari mamakna. Ya. Saudara ibu. Nang kamari mintuono. Ha. Ya. Kamari bakono. Kamari sumandono. Kamari anak pisangna. Kamari lahir pula lah kekerabatan mereka Bakampung Banagai. Seorang orang Minang minimal 8 kekerabatan. Itulah yang disebut kekerabatan mandeh. Tiba di matrilineal surang ko sena. Ya, ibu. Ama awak surang saya. Ya. Siapa awak sianu. Tapi nen sianu ku kemanakan sia. Suku apa? Minantu sia. Ya. Cucu sia. Kama bakono. Karena itu menjadi minantu sesuatu basiai dahulu. Siapa no? Siapa mama no? 5 suku no?
Ma pandam kuburannya. Dima pandam pekuburannya. Dima rumah gadangno. Kok kadi tambah jo dima surauno. Dimana baraja. Kalau kini bara gajino selesai. Ya, di Makarajono. Buya, tapi kan yang namanya peradaban itu kan jika dia melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, Buya. Betul. Ya, kan tidak bisa dinaifkan juga ada perubahan. Perubahan itulah yang dikatakan yang abadi itu sesungguhnya adalah perubahan yang terjadi begitu. Ya, yang tak boleh itu kan nilai-nilai hakikatnya yang tak boleh berubah begitu. Itu tugas siapa tuh ya? Pasamu ya. Iko menjawab pertanyaan nan seperempek lagi. Jadi, Nan 3/4 lah terjawab. iya ya. Nan tinggal seperempek lagi. Jadi siap. Mudah-mudahan boleh Jadi, jawab du. Minangkabau ko indah anti perubahan. Malah falsafah kebudayaan Minangkabau itu falsafah kebudayaan dinamis yang selalu menerima perubahan. Ya. Sehingga laia pituana sekali aya gadang Sekali tapian berubah. tapian berubah. Cuma sayang di situ berbuat titik harusnya koma. Dek bertitik di situ ndak berkembangnya lai. Sekali aya gadang, sekali tapian berubah. Titik indah amuh full stop do. Batoh. Sekali aya gadang, sekali tapian berubah, namun mandi di tapian jua. Di situ namun mandi di tapian jua. Tapian kok bisa di tepi sungai saya suak. Iya Bu ya. Ya begitu. Kemudian bisa pula tapian koko di mana-mana. Tapi mandi dan pakai apa kah? Pakai bulu ah. Pincuran. Itu tapian juga. Ya. Kalau inyo rusak tapi tetap awak perlu anda mandi di situ juga. Nan mandi di Namun tapian mandi di juga. tapian Kini juga. letak tapian ke dalam kamar mandi. Mandi. Kelarami orang ini Bu ya. Ndak malu awak mandi tapian je orang. Jadi cuba mandi di tengah sawah. Iya. Mandi ke tapian juga. Tapian masih yang tertutup pincuran atau bertanah. Ada tempatnya. Ya, betul. Kalau umpamanya kau lah dibuat mana dewa kini kau lah banyak di negari awak. Kau berjalan awak ke Bukit Tinggi. Di tepi jalan sila banyak nampak dewa apa kan. Namanya kini water bomb. Sampai bermandi-mandi. Indah ada payah mandi ke ken. Namun jangan dicuba-cuba. Sedang mandi itu lari ke tengah jalan. Itu berarti mandi tidak di tepian lah, tapi lah di tengah jalan. Abangi orang. Selama mandi di tepian tak apa-apa ada orang tu. Apa biasalah. Jadi jangan dibuat full stop. Namun mandi di tepian. Jadi ada falsafah Minangko dan tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa lugas. Contoh, alun takile la takalam. Bisakah kita terjemahkan belum berkilat-kilat sudah berkelam-kelam? Tak bisa. Tapi alun takile la takalam tak perlu terjemahkan. La tarasaw orang sadolan. Apa itu? La tarasaw. Ada sesuatu kearifan. Nah, kembali kita kepada tahu jantan persoalan batino tadi. ikan kau ya, babu ya. Bano ikan dilawi, lah tahu lah jaleh jantan batinonya. Inilah menjawab pertanyaan seperempek yang pertama tadi. Apa itu surau? Surau adalah kecerdasan anak negari. Jadi kalau laki ini umpamanya bukan sebuah bangunan saja, tapi kita jadikan tempat mengasah kecerdasan anak cucu awak. Kalaupun surau secara fisik sebagai wadah untuk mengasah tadi tidak ada, kan fungsi masjid boleh tidak Bu ya? Boleh. Seperti Buya juga mengelola Masjid Al Munawarah di Setebah, Padang. Banyak kegiatan.
Nah, remaja masjid juga, majelis taklim Buya juga, ada TPA juga. jadi sebenarnya sistem, metoda, Ya. sistem dan metoda Basurau Saisu itu kita terjemahkan dalam bentuk sistem dan metoda yang modern. Ya. Tapi nilainya, values-nya Ya, tidak boleh hilang. itu dia Buya. Bahwa di dalam Basurau yang kita ajarkan adalah ba'a caru baguru, ba'a caru baraja, ba'a mendapatkan ilmu, ba'a caru bermasyarakat di lingkungan. Baik. Ya. Itu modal awak untuk masa yang Sip. akan datang. Sip. Saya pikir cukup tegas dan lugas Buya menjelaskan ini 8 SKS nih Buya, sungguhnya Buya begitu kan. Tapi Buya, ada yang menarik dari sisi Buya, dari aktivitas pemikiran Buya, dari buku-buku yang Buya terbitkan, dan termasuk juga dakwah Buya yang tanpa lelah, tanpa henti, kadang kondisi tidak sehat di umur mendekati 90 tahun, tapi tetap punya energi dan semangat Buya. Nah, terakhir yang adiluhung karya Buya itu adalah seperti yang ada di depan ini. Buya mengatakan Tambo Nagari-Nagari. Ini cukup halamannya cukup banyak, ribuan, 1000 lebih halamannya. Saya belum begitu membaca betul, tapi setidaknya motivasi dan maksud tujuan seorang Haji Buya Masud Abidin menyusun buku ini menghimpun dokumentasi tentang nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat Buya. Bisa dijelaskan nih apa motivasi Buya dan apa isi Buya? Untuk siapa yang buat wah? Alhamdulillah. Tambo. Pertama sekali Buya tidak penulis. Buku ko tidak Buya tulis dah. Tapi buku ko dokumen. Dokumen. Dokumen Tentang. nagari-nagari awak di Minangkabau. Oh, masalah. Nah, dokumen ko lah ada saja tahun 50-an. Bahkan dokumen nan tahun 50 itu diambil dari monografi nagari-nagari nan ada di zaman itu. Dan nagari-nagari nan ada di zaman itu kini mungkinlah berpisah menjadi 8 nagari bagai. Ya, pemekaran silang terang ini. Pemekaran. Mungkin juga kecamatannya dahulu A, kinilah menjadi kecamatan B. Akan tetapi ada satu yang tidak berubah, hak asal usulnya. Ditanya kok abang negari mah dulu. Aduh, Yang kini lah berubah nama negarinya kena pemekaran. Ya. Itu. Tapi hak asal usulnya Usulnya cie. cieknya. Nah, hak asal usulku diakui oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2000 14. sampai balik. Ya. Iko dokumen. Buya himpun. Karena itu di dalam koda ada tulisan Buya ada. Nan ada disalin dari aslinya oleh kelerek oleh nagari pada masa itu. Dan data-datanya ada nan sejak tahun 1850. Dokumen tu ada sama Buya. Ada di situ. Iko Buya himpun. Ini tidak kerja Buya ini Buya. Kerja perguruan tinggi peneliti. Oke, lanjut Buya. Nah, Terus. Iku gunanya harusnya mengisi perpustakaan sekolah saja dari SD sampai perguruan tinggi nanado di negari awak di Sumatera Barat untuk menerjemahkan Undang-Undang Nomor 7 balik tentang falsafah kebudayaan Minangkabau itu. Sumatera Barat ya. Terjawab tu Biko. Jadi Iko adalah hasil dari undang-undang. Dari 2 buah buku ko, dari buku ko bisa menjadi 2. Di dalamnya ada Luha Nantigo. Luhak nanti Tigo kabupaten. Betul Buya. Agam, Agam. Tanah Datar, 50 kota. 50 kota. Nantigo. Ba'a kata orang Pasaman. Ya. Ba'a kata orang Sijunjuang.
Bah kata orang Damansaraya, di siku ada ranah rantau. Sampai ke Maksud- sepucuk Jambi. Kategori ranah rantau dia. Dulu sadualahnya menjadi negari Minangkabau. Kok kaki tu bagi dek tabah mek bisa menjadi dua. Luhak nanti go, Hah, ranah rantau. luak nanti go cek, ranah rantau cek. Ya. Tabahnya sekitar 2000 halaman ya. Yo ya. Ha, Ini luar biasa ini kerja Buya ni. Kuala Langkok. Iko baru master. Buya menginginkan buku ko menjadi kekayaan Sumatera Barat. Jangan dipikirkan bara fee Buya untuk membuat ko. Lah jadi tu. Ko kadi cetak lah. Bara fee Buya nol. Bagikan ko ke negari-negari. Kalau punya perasaan, Ha? nol itu tidak ya. Indah gitu, Buya. itu pembicaraan Buya nala umur 88 Ya, tahun. Buya. Kau boleh dipacik. Jadi Buya. Tidak perlu dipikirkan fee-nya. Cetaklah, buat. Diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Cuma pasan Buya cek. Kok kaman cetak? Cetaklah nan seruman iku rancak. Jadi fotokopi lo seruman orang Padang Panjang. Memfotokopi segala buku. Kemudian membagi-bagi di tengah pasar. Itu mengko hilang je Minangkabau tu. Dikecek orang Minangkabau berfotokopi ke Sudan. Dan izin Buya, ini dicetak tahun 2003 masih angin. Kini. Ya. Kau Ini baru bukan tiba buku tadi malam. terbitan tahun sebelumnya, tapi tahun 2003. Dan informasinya malam tadi dari percetakan datang Ya, ke tempat Iko Buya. baru master. Master. Tapi harapan Buya, mudah-mudahan Ini pemerintah. catatan sejarah nagari-nagari Sumatera Barat. Yo, Itu bahasa awak ya. yo. Abang membuat kesimpulan no. Yang tak ada tulisan Buya secik je lo. Kecuali di pengantar. Ya dah. Kau Menghimpun ditanyakan nama tulisan Buya dokumen di yang pengantar. Di pengantar. Dokumen-dokumennya bahkan ratusan tahun yang lalu. Salabiahnya dokumen. Dokumen. Saya pikir, saya tidak tahu juga nih, ada nggak ensiklopedia Sumatera Barat ya, yang Minangkabau yang lengkap seperti ini Bu ya. Apa motivasi, apa niat Buya untuk mengerajai ke Buya? Kok apa harapan Jadi Buya? kalau kita cetak banyak, ambo rasuin tak mahal tu. Kalau nancik ko saja untuk cetak nancik ko tentu mahal ko. Iya, iya. Tapi kalau duplikasi jadi 2.000, 3.000. Oh ya, tapi kalau dicetak 3.000, kantu-kantu wali negari ada. 3.000 buah dicetak ambo rasu harganya tidak akan lebih daripada 150.000 rupiah. Adalah ada yang ngatur itu ya. Tapi yang tidak tanya tu apa niat Buya membuat pertikot, apa tujuan utama tadi tu Buya? Untuk warisan. Jadi Pak Dayat, Buya ko kanlah berjalan pulang. Jadi kok bertanya orang suak pulang Buya nang kau Buya tinggal kuah. Nah. Jadi kan aju fee untuk Buya. Oh, yes Buya nak kami. Nah. Ya, ini Buya. Itu. Jadi Ada tinggal Buya kuah. banyak. Orang manyo, orang pesisir, ada siko. Orang mau pulau kota, konya sejarahku. Di dalamnya ada nama datuk-datuk. Nama pengulu. Bara orang pengulu. Jadi, dibuka situ negari gaduh. Buya, izin Buya. Kini ada juga ya penamaan datuk deh. Datuk misalnya, kebetulan ada Datuk Menjejang Alam, Datuk Sangguno. Itu nama-nama datuk tu, Aduh. memang dari siko Buya. Tak Semarang letak sih tu Buya. Kalau nama anak kan Semarang lagi sih Buya. Indah. Datuk, dak judul Raja Magek Garang, Datuk, banyak-banyak lah kan yang itu kan. Itu tak boleh tu Buya. Dan diciptakan disepakatan ketika bergalar datuk tu Buya. Begini. Umpama negari A. Ya. Kita ambil salah negari Gadui. Gadui, Agam. Agam umpama. Mulu datang ke Ken 5 datuk. Kau datuk nak? Ke namanya. Ya Buya. Akhirnya nanti menjadi 160 datuk.
Di Gaduh itu 160 ada tuh. Asalnya Dari Ampek tadi. sampai paham kau itu. Ya. Nanampe kau lah kambang. Ya. Kaumnya menjadi kaum lah pecah menjadi kaum Ya, nan ya. saparui nan saperinduan Iya, Buya. lah berhak belum naga anda tua. Kau si kau baca. Datuk. Kalau pangulua namanya Datuk A misalnya, dan itu diwariskan atau diteruskan ke Hidayat namanya, mesti A juga nama Datuknya. Tetap umpamanya tidak bisa diganti dah. Ado nan begala Datuk Bagua. Tibo di anak kemanakan Yukini. Lah tibo di negari global Sormaniko. Semua pertanyaan awak tadi. Datuk Bagak ni. Ya, Buya. Ya, Buya. Bagua kau tidak rancak adanya. Ditukar salah namanya Datuk Bagak banyaknya. Tidak muah. Boleh. Tidak muah. So Bagua kau asalnya kau turunannya. Kau nan hak asal usul. Nah, itu dia Buya ya. Kok kawan tambahnya banyak. Datuk Bagua nan Kuniang. Datuk Bagua nan Sirah. Datuk Bandar Kuniang, Datuk Bandar. Oh, itu penambahan itu Buya. Tapi kenapa ada pecahan kaum-kaum tadi? Datuk Bagua nan di Aceh. Datuk Bagua nan di Baruah. Datuk Bagua Badun Sana. Boleh tambah. Datuk Tapi nan Intan asalnya- Bano, Ayo. yang Pak Arkadius misalnya kan? Datuknya Datuk Bagua juga. Datuk Bagak juga ya. Kekerabatannya kau siapa nama nambah? Ayah no, kau atau mandeh na? Mandeh. Iko nan disebut, apa iko disebut materialnya? Dalam bahasa orang Belanda. Itu mengko yang beraja ke Verpolen Hopen saya. Ya. Kaleden beraja lain. Ndak ke Leiden dia, Kaleden. Sini rawat tu ya. Kalau yang ke Leiden. Leiden. Kalau Kaleden kan Kaden, mantun. Den kau siapa Minangkabau? Buya, kalau seperti ini, ininya kan memang edukasi ini terus tentu harus sampai proses pembelajarannya di sekolah-sekolah, Buya. Ya. Kalau dulu ada mata pelajaran BAM ya. Kau bam kau. Konyo, materi ajarnya Kau kok. bam. Dasar bam. BAM kau. tu nak do geni. Kau dasar bam. Kalaulah iko nanti kita bisa cetak untuk perpustakaan sekolah, si cie-cie di sekolah. Berasa 1000 sekolah lebih kan. Tapi kan memang harus dibumikan juga, Bu ya. Harus ada, bukan seminar lah namanya ya kan, ada bimbingan pemahaman makna terkait buku ini kepada guru-guru yang akan mengajarkan di sekolahnya. Pakai SD, SMP, SMA sesuai dengan tingkatannya. Kan begitu Bu ya. Nah, ikulah kitab utamanya. Sejauh tidak ada yang membantah kitab kok. Kan begitu Bu ya. Karena memang ini karya juga begitu. Satu hal yang ingin Buya sampaikan tambahan. Dari buku ini akan lahir beribu-ribu buku kemudian. Seperti yang Buya katakan tadi, sarjananya Paika, nagarinya. Akan lahir beribu-ribu buku kemudian. Ya. Wow, paham ya. Dan itu dilahirkan oleh anak-anak kita yang cerdas-cerdas itu. Tapi mereka tidak akan pernah mengubah nagarinya. Ya betul. Beda dengan Tambo Minangkabau ya. Tambo lain. Lain ya. Tambo Minangkabau tentang adatnya, Itu dia. tentang macam-macam. Jadi berbeda nih. Buya mengatakan juga Tambo, ya kan? Tambo Nagari. Ini berbeda dengan Tambo Minangkabau. Jauh beda. Jangan dikatakan juga Buya protes terkait Tambo Minangkabau nyebut Tambo Sorang. No. Bukan. Nah, ini penjelasannya. Ensiklopedia Minangkabau. Di masa usuwa ada di buku gua. Ada tuh. Walaupun nagari lah pacah-pacah pemekaran bahasanya Bu ya, Pemekaran. tapi asal usulnya tertuang di sini. Saya pikir Satu contoh. ya, Ampek kota dahulu. Kecamatannya dahulu Cilatang Kamang. Di zaman Western. iya Bu ya. Iya kan? Kecamatan Telatang Kamang
Nagari sampai Koto. masuk sampai Koto. Masuk sampai Koto. Kini Pak Buya. Jadi kan kalau kita lihat pemekaran itu boleh kapan saja. Tapi asal usulnya satu. Itu dia. Itu yang dimasukkan oleh Buya. Baik, sedikit mungkin juga pemikiran dari Buya. Ini kan juga sistem politik nasional ini kan demokrasi Buya. Dan walaupun dalam prakteknya sebagian orang mengatakan sangat liberal begitu ya. Tentu perlu juga kearifan, kecerdasan dalam sebagai warga negara yang pada gilirannya adalah kita kan juga bertujuan bermanfaat untuk orang banyak. Sebagai pemimpin tentu berharap daerahnya itu maju, masyarakatnya sejahtera juga atau makmur. Kan itu tujuan bangsa itu didirikan. Santiangnya, pariwinya barisi gitu kan. Emosinya rancak, spiritualnya oke. Dapat surga di dunia, di hakikatnya surga dapat di akhirat. Kan itu tujuan hidup Buya. Nah, Ya. Mbak Buya, pesan Buya dalam menghadapi ini Buya. Pernah dulu cakap-cakap deh. Pernah dulu cabik-cabik baliho kawan atau apa. Mungkin seketik Buya menghadapi Kesimpulan Buya dari pertanyaan itu sebetulnya sangat-sangat sederhana. siap ya. Di mana letak kesederhanaannya? Satu, tidak ada sebuah martabat tanpa hak asal usul. Tidak ada sebuah martabat tanpa asal usul. Apakah martabat itu bangsa? Apakah martabat itu nanti bernama negara? Ya. Apakah martabat itu nanti bernama suku? Tidak akan ada tanpa hak asal usulnya. Bila kita belajar agama, hak asal usul inilah yang dituliskan dalam kitabullah. Ya Bani Adam. Wahai anak cucu Adam, ingat. Jika kita ingin membangun negeri kita Sumatera Barat yang berfalsafah Minangkabau, tidak mungkin kita mengabaikan asal usul Minangkabau. Bahwa orang Minangkabau itu mampu menerima siapa saja. Dan bahkan membatasi orang sesuku jangan nikah. Untukkah? Kok rancak di suku awak agihanlah ke orang? Itu filsafah no. Kok dia awak nak rancak di suku awak juga nak kau makai. Kan salah tu. Kok adonan cantik di suku awak, kok rancak. Sege agihan ke orang. Aluih kaji itu hak asal usul. Di sanalah letak kebahagiaan. Suka memberi. Suka memberi. Orang Minangkabau ku suku magi. Lima bumi dipijak. Situ langit dijunjung. Pandai menyesuaikan diri. Secara nasional, negeri kita maju kerana kita saling menghormati. Bila penghormatan sudah hilang, jangan diharap kemajuan ada. Oh, ketika kehormatan sudah hilang, jangan harap kemajuan akan datang. Cukup Buya, terima kasih banyak Buya. Banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak inspirasi, banyak motivasi dan energi yang luar biasa dorongannya dari seorang Buya Masud Abidin yang hari ini sudah mendekati umur 90 tahun. Saya katakan umur ini bukannya apa-apa karena memang baru umur 50 tahun sudah menyerah takabekon takabisuk, padahal Buya membuktikan tetap berkarya, tetap menginspirasi anak mudanya. Dayat berharap dan berdoa Buya selalu sehat Buya. Amin ya Allah. Sehat Amin. yang penting Buya.
Amin. Nah, Dan Buya memohon maaf ya. bertemu dengan Pak Hidayat di dalam acara Kopi Pahit untuk dunsanak sekalian. Kebiasaan Buya berbicara lugas, ko ado nan tasase tasabuikan. Mohon maaf. Baik. Begitupun juga dari kami, dari channel Kopi Pahit Hidayat, kalaupun ada yang mungkin tersinggung atau kurang berkenan dari diskusi kita ini, tidak ada niat dan maksud untuk mencederai siapapun juga. Apalagi mengkerdilkan, menghina mungkin dalam tanda kutip seperti itu, sama sekali tidak. Ini betul-betul adalah pemahaman, kajian yang sedikit agak ilmiah begitu ya. Nah, jadi sekali lagi kami mohon maaf juga kalau ada pihak-pihak yang mungkin kurang berkenan. Tidak ada niat sama sekali untuk mencederai siapapun juga dalam konteks ini. Tapi makna dan hikmahnya yang kami urai dan ungkai serta sasar ketika diskusi dengan Buya. Jarang bisa punya waktu yang cukup ini dengan seorang Buya Masud Abidin. Sekali lagi Buya, terima kasih banyak Buya. Mohon maaf juga Buya kalau ada yang kurang berkenan. Amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.